Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kita kembali diberikan kesehatan sehingga bisa dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi materi dari perkuliahan kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang kedudukan usul fikih dalam pemikiran Islam. Nah, mengapa tema ini penting untuk kita diskusikan? Karena terjadi penyempitan makna terhadap peran dari usul fikih dalam tradisi pemikiran Islam belakangan ini. Karena seolah-olah usul fikih dianggap hanya untuk mengkaji hukum saja. Padahal dahulu usul fikih itu disebut sebagai the queen of Islamic sciences, primadonanya ilmu keislaman, seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin ya, yaitu berkaitan dengan apa itu usul fikih, subject matter dari usul fikih, dan kedudukan usul fikih itu sendiri dalam pemikiran Islam atau usul fikih dan pemikiran Islam. Nah, kajian tentang usul fikih lebih lanjut akan dapat teman-teman dapatkan dalam mata kuliah khusus tentang usul fikih. Nah, sebelum memulai kita mendiskusikan materi, penting saya sampaikan sebuah kutipan dari pernyataan dari Taha Jadir Al-Alwani. Beliau mengatakan, usul fiqh not only benefit to Islamic civilization but contribute to the intellectual enrichment of the world civilization as whole. Jadi usul fikih itu menurut dia tidak hanya memberikan manfaat terhadap peradaban Islam sendiri, akan tapi juga berkontribusi besar untuk meningkatkan tradisi intelektual pada peradaban dunia secara keseluruhan. Nah, ini penegasan ya betapa pentingnya usul fikih itu dalam tradisi pemikiran. Nah, pertanyaannya tentu, apa itu usul fikih? Oke. Apa itu usul fikih? Secara bahasa, usul fikih itu bermakna kata usul ya, bukan kata fikih, tapi kata usul itu bermakna ma yubna alaihi ghairu, atau landasan tempat membangun sesuatu. Nah, itu usul ya. Artinya secara bahasa kan kata usul itu landasan. Landasan apa? Landasan tempat membangun sesuatu. Nah, ini berbeda dengan makna furu' atau cabang, yang artinya ma yubna ala ghairu, apa yang dibangun di atas sebuah landasan. Nah, kata ma yubna alaihi ghairu itu menurut Wahbah Zuhaili ya, ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, mayubna alaihi itu bermakna dalil. Artinya misal ketika kita tanya apakah hukum sholat itu, maka usul fikih akan menjawab dengan dalil. Nah, dalilnya apa? Adanya perintah kewajiban untuk melaksanakan sholat, qimis sholat misalnya, wa atuz zakat dan seterusnya. Nah, ma yubna alaihi ghairu itu juga bermakna kaidah umum.
dia bermakna kaidah umum. Sehingga dalam usul fikih itu ada kaidah-kaidah yang dikembangkan oleh para ulama. Misal tadi kita katakan mengapa sholat itu wajib, karena ada dalil mengatakan aqimis sholah wa atuz zakah. Nah, kata aqimis sholah itu kan dalam bentuk perintah. Nah, kemudian oleh ulama usul dibuatlah suatu kaidah al-aslu fil umur lil wujub, bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Jadi asal dari perintah itu adalah wajib. Nah, ini kaidah ya. Yang kedua, mayuna alaihi ghairu itu juga bermakna ar-rajih, sesuatu yang lebih kuat dari beberapa kemungkinan. Maksudnya apa ya? Dalil-dalil tadi setelah melalui proses penggalian itu dianggap sebagai yang paling rajih, yang paling kuat untuk menjawab suatu permasalahan. Nah, kemudian dia juga bermakna asal. Nah, jadi asal apa? Asal dari hukum terhadap suatu persoalan. Misal kita mengkiaskan. Dalam Al-Quran hanya disebutkan wala taqul lahuma uff, dengan kamu mengatakan uff terhadap orang tuamu. Nah, jadi kalau orang nanya apa hukum memukul orang tua, ya maka kita bisa mengkiaskan. Nah, yang kias ini kalau kita kaji usul fikih lebih lanjut, namanya kias aulawi, yang lebih kuat seperti itu. Sedangkan memukul aja nggak, berkata uff aja nggak boleh, apalagi kalau memukul. Nah, selanjutnya mayuna alaihi ghairuhu itu juga bermakna sesuatu yang diyakini bila mana terjadi keraguan dalam suatu masalah. Nah, misal Anda sholat zuhur, sungguhnya Anda sudah 3 rakaat, sudah selesai 4 rakaat, tapi Anda merasa ini masih kurang. Nah, maka berdasarkan usul dia harus keyakinan tadi itu menjadi jawaban terhadap keraguan. Nah, jadi sesuatu yang diyakini tadi menjadi jawaban terhadap keraguan. Nah, itu makna dari mayyubna alaihi ghairu, atau makna usul itu sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah apa itu fikih? Nah, kata fikih itu secara bahasa bermakna pemahaman, fahmu daqaiq, pemahaman yang mendalam. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, fikih itu adalah ma'rifatul nafsi malaha wa ma'alaiha. Jadi pengetahuan tentang diri, baik itu pada aspek hak-haknya maupun kewajiban. Jadi usul fikih itu pengetahuan kita terhadap diri berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, mengapa ini dikatakan hak dan kewajiban? Karena dalam usul fikih kan kita juga mendiskusikan tentang posisi manusia sebagai mukallaf, orang yang dibebani hukum. Nah, artinya apa di sana? Kita harus mengetahui apa yang menjadi hak dan apa menjadi kewajiban. Nah, selain itu memang pada saat Imam Abu Hanifah sebagai imam mazhab yang tua ya, yang lebih awal, itu hidup pada saat belum ada pengklasifikasian ilmu pada saat itu. Nah, ini berbeda dengan setelah hadirnya Imam Syafi'i yang kemudian lahirlah sebuah kitab tentang Ar-Risalah, yang itu tak lain adalah membicarakan tentang usul fikih. Nah, berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Ibnu Syubki dari mazhab Syafi'iyah itu mendefinisikan fikih itu sebagai pengetahuan hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan
yang digali dari dalil-dalil terperinci. Nah, ini pengertian yang sudah cukup jamak diketahui oleh kita seperti itu. Jadi fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan. Nah, amal perbuatan siapa? Ya mukallaf, ya, yang digali dari dalil-dalil terperinci. Nah, itu adalah fikih. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan kata usul dengan kata fikih, maka usul fikih itu adalah ini, pengetahuan tentang dalil-dalil secara global, kemudian cara kita menarik atau mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil itu, dan hal ihwal pelaku istinbatnya, siapa yang dianggap otoritatif dalam menggali hukum syara tadi. Nah, inilah yang didiskusikan dalam kajian usul fikih. Nah, dari definisi tadi, maka kita bisa tahu subject matter atau ruang lingkup dari kajian usul fikih itu adalah, yang pertama, usul fikih berbicara tentang sumber hukum syara. Oke. Nah, hukum syara itulah yang kita sebut sebagai dalil-dalil hukum. Apakah dia berbentuk wahyu, yaitu Al-Quran, ataukah berbentuk tindakan, perbuatan, perkataan, ataupun takrir dari Nabi Muhammad yang kita sering kenal sebagai sunnah. Namun ada juga dalil-dalil yang bersifat akliyah, dalil-dalil yang bersifat saintifik seperti itu. Nah, ini pun juga terjadi perdebatan dan diskusi di kalangan ulama. Nah, ini sumber hukum syara gitu ya. Nah, selanjutnya subject matters dari usul fikih itu adalah hukum syara itu sendiri. Nah, kalau tadi kita bicara hukum, sumber hukum, maka subject matters yang kedua itu adalah hukum syara itu sendiri. Itu hukum-hukum apa saja yang terkandung di dalam suatu dalil. Nah, yang tak kalah penting dari itu adalah subject matters yang ketiga, yaitu berkaitan dengan kaidah atau metode, cara menggali hukum dari dalil-dalil tersebut. Maka dalam kajian usul fikih kita mengenal beberapa metode yang disepakati oleh para ulama. Misalnya ijma, kemudian ada qiyas, ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada istishab, ada syar'u man qablana, ada uruf, ada istishab tadi ya sudah ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu semua adalah metode-metode dalam menggali hukum syara tadi. Nah, jadi usul fikih juga membahas tentang metode tadi. Nah, selanjutnya terkait dengan pelaku istinbat, hal ihwal siapa yang mengistinbatkan, yaitu siapa yang dianggap memiliki otoritas untuk menggali hukum dari dalil-dalil tersebut. Nah, biasanya ada beberapa syarat-syarat yang dirumuskan, ditetapkan oleh ulama terhadap mereka yang pantas atau patut disebut sebagai seorang yang pantas untuk menggali hukum atau untuk melakukan istinbat hukum seperti itu. Nah, walaupun pada diskusi-diskusi subjek tentang hal ihwal, sumber hukum, hukum syara itu sendiri, kemudian metode ataupun pelakunya, para ulama memandangnya dengan cara-cara yang berbeda. Artinya apa? Terjadi perbedaan di kalangan ulama. Misalnya Imam Syafi'i itu menganggap kaidah itu yang paling utama itu hanyalah qiyas. Nah, dia tidak mengakui uruf, apalagi maslahah mursalah sebagai sebuah metode penetapan hukum. Nah, ini berbeda dengan mazhab Maliki misalnya, yang menetapkan amal ahlul Madinah itu sebagai salah satu sumber hukum. Nah, sehingga dia pun juga menetapkan hukum dengan metode maslahah seperti itu, seperti yang dikembangkan oleh
Imam Asy-Syatibi, dan seterusnya. Nah, perbedaan-perbedaan ini bersifat alamiah ya. Kenapa? Karena terjadi perbedaan tempat, wilayah, kemudian juga jangkauan terhadap sumber-sumber hukum yang ada. Kemarin kita diskusikan ada ahlul ra'i, ada ahlul hadis. Nah, itu mempengaruhi perbedaan-perbedaan ulama dalam memandang posisi usul fikih itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya terakhir kita perlu juga mendiskusikan tentang usul fikih dan pemikiran Islam. Nah, tadi di awal saya menjelaskan bahwa usul fikih itu dahulunya dikenal sebagai the queen of Islamic sciences. Artinya apa? Usul fikih itu merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam tradisi keilmuan Islam. Nah, bahkan ya artinya apa? Tidak afdol Anda mempelajari ilmu-ilmu keislaman tapi Anda tidak mempelajari usul fikih. Anda mau mempelajari ekonomi Islam tapi nggak ngerti usul fikih. Anda mau mempelajari ilmu usuluddin, ilmu dakwah, ilmu apapun itu, nah menghendaki pengetahuan tentang usul fikih. Nah, ini penting ya. Artinya sangat penting sekali usul fikih itu dalam tradisi pemikiran Islam. Nah, selanjutnya adalah ini nggak langsung berkaitan dengan usul fikih, tapi penting ya. Ini setelah saya membaca ulasan yang ditulis oleh Ulil Absar Abdallah, ilmu dan amal. Di Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya Al-Mustasfa ya, itu tak lain adalah kitab usul fikih yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dia nyatakan bahwa ilmu itu termasuk amal. Nah, ini berbeda sekali dengan pandangan yang sampai hari ini berkembang cukup luas di tengah masyarakat, termasuk kita semua. Seolah-olah kita membenturkan antara ilmu dengan praktek, antara teori dan praktek. Justru menurut Imam Syafi'i, ilmu itu adalah amal yang atau tindakan yang paling tinggi atau adiluhur, paling top gitu. Karena dia apa? Karena ilmu tadi merupakan hasil dari tindakan hati, kalbu yang mengendalikan indera. Jadi maksudnya apa di sini? Pengetahuan atau ilmu yang lahir dari pertemuan antara akal dan hati, kalbu. Nah, itulah ilmu yang paling tinggi, seperti itu. Nah, jadi kitab Al-Mustasfa itu, usul fikih itu katanya, dia memang berbicara tentang berkaitan dengan perilaku atau tindakan manusia. Tapi untuk mempelajari usul fikih, menggali hukum ini, orang harus dikendalikan oleh hati yang bersih. Nah, itulah yang disebutkan oleh Imam Ghazali, ilmu itu adalah amal itu sendiri. Nah, dari pernyataan Imam Ghazali tadi juga bisa kita tembangkan dengan sambungkan dengan apa yang dijelaskan oleh Mustafa Abdul Razik yang merupakan seorang Syekh Al-Azhar yang menggantikan Syekh Mustafa Al-Maraghi. Nah, Mustafa Abdul Razik ini pernah mengatakan gini, bahwa Islam itu mempunyai tradisi filsafat sendiri. Dan tradisi filsafat di dalam Islam itu tak lain adalah usul fikih, yang itu berbeda dengan kerangka filsafat lainnya, apakah filsafat barat ataupun filsafat timur seperti Konfusianisme ataupun Taoisme dan lainnya itu. Nah, jadi sungguhnya usul fikih itu sangat penting sekali dalam tradisi pemikiran Islam. Seperti itu. Nah, bagaimana hari ini usul fikih itu disikapi? Sungguhnya usul fikih jauh berkembang lebih luas lagi. Pendekatan ataupun metode dalam pengembangan usul fikih itu sudah sangat luas sekali. Ada yang menggunakan metode hermeneutika, ada yang menggunakan metode pendekatan-pendekatan dalam ilmu sosial dan seterusnya. Namun itu untuk ingin menunjukkan bahwa usul fikih punya kedudukan yang sangat penting dalam tradisi keilmuan Islam.
Nah, begitu artinya apa? Ketika adik-adik mempelajari ekonomi Islam, maka penting untuk mempelajari usul al-fiqh, atau dalam tradisi kajian ekonomi Islam secara spesifik disebut usul al-iqtisad, dasar bangunan dari ilmu ekonomi itu sendiri. Nah, jadi seperti itu ya, bagaimana kedudukan usul fikih dalam tradisi pemikiran Islam. Oke, mungkin itu materi atau diskusi kita tentang kedudukan usul fikih dalam pemikiran Islam. Insyaallah kita akan lanjutkan materi berikutnya berkaitan dengan maqasid syariah yang itu berkembang kuat pada abad pertengahan, dan khususnya pada era kontemporer ini juga dikembangkan oleh beberapa tokoh, terutama Jasir Auda ya, dengan menggunakan pendekatan sistem. Insya Allah kita akan ulas itu secara ringkas, tapi sekali lagi pengenalan awal tentang usul fikih ini sangat penting bagi kita semua untuk selanjutnya pada saat mengambil kuliah usul fikih, Anda semua bisa memahami lebih lanjut, lebih dalam lagi apa itu usul fikih dan bagaimana pentingnya terhadap kajian ekonomi Islam. Mungkin demikian untuk penjelasan materi tentang kedudukan usul fikih dalam pemikiran Islam. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri dengan bacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.